Ya baik, jadi minggu ini kita akan membahas mengenai sedikit materi tambahan ya, mengenai penggambaran 3 dimensi, yaitu advance 3D drawing ya. Terutama itu mengenai yang minggu kemarin juga sempat dibahas, jadi pemasangan dari suatu model ya. Jadi biasanya model itu ada bagian-bagian tertentunya ya, atau part-partnya ini yang biasanya ya harus digambar satu persatu ya. Dan jika ada digambarkan satu persatu bagian-bagiannya, itu akan jadi detail ya. Dari satu persatu itu ada pandangan depan, samping, dan yang lainnya ya, pandangannya perlunya, dan itu pasti akan memakan banyak data ya, atau database-nya itu. Nah, jadi ada juga satu database yang nanti gabungannya ya, jadi pemasangannya bagaimana, dan juga bagian-bagiannya tertentu ya. Jadi bisa eh, dari pemasangannya itu menjadi bagian sub-assembly-nya ya. Jadi dari part-partnya itu menjadi sub-assembly, kemudian menjadi satu yang sudah dirangkai ya, menjadi satu kesatuan unit seperti ini. Misalkan ini mesin pembuat kopi ya, itu ada bagian-bagian tertentunya ya. Yang membuatnya ya bisa jadi ada beberapa orang engineering juga yang membuat gambarnya. Nah, ini untuk satu unit yang dimensinya kecil ya. Jadi bisa dibayangkan untuk peralatan metalurgi, tanur misalkan yang sangat besar ya, unitnya bisa satu alat itu ya banyak sekali komponen-komponennya ya. Baik itu dari electrical, mechanical, dan yang lain-lainnya. Dan itu juga pasti ada gambar tekniknya ya. Nah, jadi ini untuk dengan adanya model 3 dimensi itu ya bisa menggambarkan dari part-partnya itu dari bagian yang terkecil sampai yang sub-assembly-nya dan juga yang terbesarnya. Nah, kemudian dengan membuat pembagian-pembagian desainnya itu menjadi bagian terkecil ya, itu juga bisa memudahkan dalam mempresentasikan, kemudian memanagenya, kemudian memahami komponen-komponennya ya, atau bagian-bagiannya itu pemasangannya harus seperti apa ya. Nanti juga bisa sebelum dipasang itu ya bisa dilihat dulu apakah dia sudah tepat atau tidak ya, berdasarkan dimensi-dimensinya, karena kan dimensi-dimensinya itu sudah tertentu ya, nilainya itu sudah kita atur sejak dari proses perancangan dari komponennya itu. Dan juga nanti membagi tugasnya juga lebih mudah ya, terutama jika ada bagian-bagian yaitu untuk divisi-divisi yang berbeda. Nah, kemudian untuk ya pada saat pemasangan ya, jika kita sudah membuat model 3 dimensinya ya, setelah itu ya kita lebih mudah saat memasangkan ataupun kita bisa melakukan simulasi ya di sini. Jadi bisa melakukan beberapa simulasi untuk melihat interaksi antar komponen-komponennya itu ya, saat ia dirangkai ya. Ini contohnya ini mekanisme dari gayanya itu ya, dari gaya distribusi gaya yang akan terjadi saat dia dirangkaikan di sini. Jadi ini arah gayanya yang warna kuning ini ya, sini ke arah sana dan juga yang lainnya. Nah, itu juga tergantung dari software yang nanti digunakan ya, setelah komponen-komponennya dibentuk 3 dimensinya, kemudian membuat library-nya, nanti saat dia mau dipasangkan itu bisa juga dianalisis ya. Beberapa software sudah ada di situ untuk menganalisisnya. Jadi misalkan mensimulasikan bagaimana bagian-bagian itu kontak ya, kemudian dia menghitung berapa kontaknya ya, interferensinya antar suatu bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi jika terlalu banyak interferensinya ya nanti dia bisa juga terjadi gesekan
dan sebagainya ya, antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kemudian ya ini untuk gaya yang bekerja di sesuatu ya, friksi dan lain-lainnya. Lalu ergonomik yaitu semuanya analisis kinematiknya ya, itu bisa dianalisis juga dari model yang sudah dibuat. Jadi bisa mensimulasikan bagaimana keadaan realnya juga. Nah, jadi ini contohnya untuk melihat apakah dia sudah fit atau belum ya saat komponennya itu digabungkan. Jadi setelah dia sudah akurat ya, disesuaikan dengan dimensinya, semuanya kan ini berdasarkan dimensi bagian-bagian yang ada ya, contohnya. Kemudian dimodelkan 3 dimensi ya, saat dipasang di sini ya kita bisa melihat apakah dia sudah pas atau belum ya. Jadi dilihat apakah ada rongganya di sini, bisa di zoom juga kan interferensinya bagaimana. Nah itu jadi bisa menghemat waktu dan juga biaya ya. Karena saat dia sudah diproduksi, kemudian ada perubahan desainnya, itu akan menjadi sangat lebih mahal ya di situ. Nah, jadi terutama bagian-bagian yang ada interferensinya ya, antara bagian ini, shaft-nya ini, kemudian dengan bagian yang ini. Ini terutama jika ada yang bergerak, yaitu interferensinya harus dihitung juga berapa gesekannya, ataupun saat dia bisa saja kan terjadi deformasi ataupun penggelembungan, ataupun ya nanti lama-kelamaan bagaimana ya. Jadi itu yang biasanya yang dicek di situ ya, area interferensinya. Jadi interference checking itu adalah seberapa besar dia overlap-nya ya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain di sini. Nah itu ya bisa ada softwarenya ya, deteksinya bagaimana dan juga lain sebagainya. Itu tergantung dari software yang digunakan. Jadi hanya contohnya saja di sini. Ini contohnya juga bisa ditambahkan dengan toleransinya. Jadi ada plus minus ya. Jadi suatu komponen kan biasanya ada toleransinya. Nah ini toleransinya juga bisa dianalisis apakah dia sudah fit atau belum ya dengan ada toleransi seperti itu. Dan itu ya bisa dianalisis kira-kira toleransi yang pas itu seperti apa ya. Jadi ini fit, untuk menghitung fitnya tadi dari komponen-komponen yang ada toleransinya ya. Jadi di situ nanti apakah dia sudah fit atau belum dengan toleransi yang ada di sini. Jadi ya dia sudah menghitung apa yang dari toleransi itu yang paling tingginya dan juga titik yang paling rendahnya. Itu untuk menghitung kepasan dari suatu komponen saat dia dirangkai ya. Dan juga nanti bisa juga dimodelkan juga bagaimana saat kita atau manusianya itu melakukan aksesnya ya. Jadi misalkan di sini ya pasti suatu peralatan ataupun suatu sistem itu nantinya itu harus diperbaiki ya. Suatu saat kan harus ada perbaikannya ya. Ataupun bisa juga mengupgrade-nya menjadi yang lebih terbaru ya, mengupgrade kapasitas ataupun yang lainnya. Nah, jadi saat dia dirangkai juga harus memperhatikan bagaimana misalkan ada manusia ya, manusia yang akan mengaksesnya itu supaya lebih mudah ya, sehingga semua komponen-komponennya itu bisa tercapai di sini. Jadi contohnya adalah di sini yang ada di Boeing ya, menggunakan CATIA software, yaitu bisa juga mensimulasikan bentuk mannequin ini manusianya ya. Jadi apakah dia bisa mengakses semua bagiannya atau tidak. Ataupun di layout 2 dimensi kan kalian juga sudah belajar ya, ada layout di situ, ada jalan juga ya. Misalkan ada jalan, misalkan ya ada yang suatu yang besar ya.
di komponen layout pabrik secara keseluruhan ada sat jalan, yaitu bisa juga mensimulasikan apakah misalkan ukuran kendaraan truknya itu accessibility-nya bagaimana ya, bagaimana dia berbelok, apakah ukuran jalannya sudah sesuai atau belum, dan kemudahan accessibility-nya ya, sehingga safety-nya juga bisa terjaga. Ataupun di dalam suatu pabrik produksi juga ya sama ya, jadi menempatkan alatnya itu ya tidak bisa, misalkan ini denah dari gedung untuk produksinya ya. Nah, ini menempatkan alatnya kan tidak mungkin di ujung ya, seperti kita menempatkan lemari misalkan. Lemari kita tempatkan di pojok ya, sampai memepet dinding, yaitu kalau untuk peralatan di pabrik ya tidak bisa seperti itu ya, karena nanti bagaimana mengaksesnya untuk bagian yang di samping di sini ya. Jadi harus ditempatkan pada jarak tertentu sehingga mudah mengaksesnya di bagian sini dan juga di bagian sini juga. Seperti itu. Dan juga untuk di sini ya pagar ya apa, misalkan pagar di ini gedung ya, suatu gedung, kemudian ini pagar dari pabriknya ya, itu juga sama, tidak boleh terlalu mepet ya dengan pagarnya ya, atau pembatasnya ya harus ada jarak berapa ya sampai ini. Jadi agar misalkan terjadi kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan ya di bagian sini, kebakarannya di sini ya, bagaimana cara mengakses ke bagian sininya ya, apa mobil pemadam kebakaran ya. Seperti itu, jadi semuanya bisa diakses ya, baik itu komponen seperti ini maupun yang lebih besar ya bangunan-bangunannya ya, ataupun peralatan di sini. Nah, jadi itu untuk misalkan suatu denah ataupun peralatan ya, penempatan alatnya ataupun pemasangan komponen-komponennya juga diperhatikan. Nah, ini contohnya juga untuk membuat komponennya ya. Jadi komponen yang dibuat dari bentuk model 3 dimensi itu biasanya kan dilakukan casting ya, salah satu caranya. Jadi apa, casting ataupun bentuk drawing ya, mekanik pembentukan logam, ini nanti akan dipelajari di kuliah yang lain, ataupun dengan 3D printing. Jadi dari gambarnya itu langsung dibuat sesuai dengan model yang kita kita buat di komputernya ya. Jadi ini untuk pengecoran ya harus dibuat cetakannya ya. Jadi ada suatu cetakan yang kita buat ya, kemudian nanti lelehan logamnya ya nanti dimasukkan ke dalam cetakannya. Nah, ini ya harus ada beberapa panduan ataupun ya hal-hal yang harus diperhatikan juga dalam membuat desain cetakannya ini. Jadi apa, yaitu akan nanti dipelajari di kuliah teknik pengecoran juga. Nah, jadi intinya adalah membuat 3 dimensi ini ya nanti bisa dibuat juga apa, bentuk simetrinya ya, ataupun kira-kira bentuk castingnya seperti apa. Jadi ada bagian untuk dari sini ke atasnya, dan juga ada bagian dari sini setengahnya ya. Jadi cetakan di bagian atas maupun cetakan di bagian bawah misalkan. Ya seperti ini ya, ini bentuk cetakannya yang nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk bagian-bagian yang dicor itu ya hampir sama juga untuk yang plastik ya. Hanya ya nanti lelehannya logam ya untuk di metalurgi. Dan juga ya ini semuanya ya harus diperhatikan bahwa ya biasanya bentuknya tidak membentuk sudut juga ya, agar lebih mudah. Dan kemudian ya di sini bagiannya ini kan nanti dirapatkan ya. Di bagian sini ini cetakannya bisa dari pasir ataupun yang sudah tetap seperti ini ya, dari logam die casting seperti ini. Jadi ini satu bagian A-nya, bagian di atas di sini ya, A di sini, dan ini bagian B-nya. Nah, nanti di bagian di tengah-tengahnya ya ini ya, untuk mengeluarkannya ya. Jadi ada ejectornya, pin seperti ini. Jadi sampai ke bagian-bagiannya itu juga harus dirancang
untuk proses ya ini ya ke dalam proses manufacturing ya. Kita sudah masuk ke proses manufacturing ya. Nah, kalau dilihat juga yang plastik ya, misalkan itu ada tanda-tandanya juga ya. Jadi jika ada tanda seperti ini, itu berarti saat dia mengeluarkannya ya, ada ejectornya di sini. Jadi bisa dikeluarkan ya nanti, karena ini kan cetakannya bukan dari pasir ya. Kalau dari pasir kan bisa dihancurkan pasirnya untuk mengeluarkan isi bendanya. Tapi ini karena dari logam ya, berarti harus ada ejectornya di sini. Bagian-bagian tertentu nanti ya dia akan ada tandanya ya, itu ejector seperti ini. Kemudian ya ini tanda yang lainnya juga ini apa? Parting lainnya ya. Jadi simetrinya seperti ini juga bisa terlihat ya. Untuk logam juga sama, biasanya ada juga. Nah, tapi bisa juga dilakukan proses machining ya, pembubutan ataupun permesinan untuk menghilangkan yang seperti ini. Misalkan ada terlalu besar ya, ini ada apa parting lainnya terlalu terlihat ya, bisa juga untuk dihaluskan juga permukaannya. Nah, kemudian ini ada sedikit cacat juga ya, karena biasanya kan saat dia memadat ya, baik itu relan yang plastik maupun logam ya, pasti volumenya akan mengkerut atau berkurang. Nah, ini bagaimana caranya agar semuanya bisa terisi ya. Ini contohnya adalah ada tanda berlekuk seperti ini, itu artinya pada saat proses pemadatannya itu tidak seragam ya. Jadi di bagian sini dia masih meleleh, dan sehingga saat pengkerutan solidifikasinya menjadi ada bentuk tanda seperti ini ya, seharusnya rata seperti ini. Jadi dari desainnya mungkin ada yang sedikit tidak proper ya, atau pendinginannya tidak mencapai di bagian ini lebih lambat. Dan kemudian ya untuk saat kita membagi yang ini ya, parting line ya, berarti ada kita dibelah ya, dilakukan slice seperti ini. Jadi setelah didapatkan model 3 dimensinya, bisa kita slice di bagian simetrinya ini menjadi kira-kira bentuk konstruksi, bidang konstruksinya ya. Dan ini jadi ini bagian cetakannya itu nanti dibuatnya selain dari bentuk komponennya ya, seperti itu. Dan ya setelah itu ya harus dicek juga apakah dia nanti saat dia proses memadatnya itu apakah dia sudah mencapai secara homogen atau tidak ya, itu bisa dianalisis juga di softwarenya nanti. Nah, ini kira-kira contohnya saja ya. Jadi bagaimana agar tidak ada saat dia memadat itu tidak terjadi pengkerutannya, dimensi yang berbeda ataupun kecepatan pendinginannya itu tidak sama ya. Berarti thickness-nya atau ketebalannya itu yang dirancang itu harus sesuai ya, sama. Jadi seperti ini harus konstan di semua bagian cetakannya ya, seperti ini. Dan dari ketebalan di sini maupun di sudutnya. Jadi kalau di sini ada bagian yang lebih tipis, yaitu akan sulit ya, akan ada perbedaan nanti pendinginannya. Dan juga ini dihilangkan sudutnya menjadi yang lebih berlengkung ya. Kemudian ya ada juga untuk yang bagian yang di bawahnya, itu juga harus membentuk sudut seperti ini ya, karena di sini juga akan lebih sulit saat dia logam ataupun plastik ya, logam ya, terutama logamnya saat dia masuk ke dalam cetakan di sini. Dan juga nanti sisanya ya, marknya ini itu tidak boleh ada batas-batas tertentu juga ya nantinya, tidak terlalu besar. Nah, ini juga untuk yang kalau ini plastik ya, ini contohnya sama juga ya, sebenarnya ada yang lain-lainnya juga, tapi itu ya terlalu detail ya, tapi intinya adalah ada panduan-panduannya juga hampir sama ya. Jadi ketebalannya di sini di bagian ujung itu harus sama, kemudian di sini jarak antara lengkungannya ya, jadi tidak bisa langsung
dia membentuk sudut ya, karena ya itu nanti akan sulit saat dia proses solidifikasinya ya, dibandingkan di sini ataupun saat dia dibersihkan. Dan kemudian ya ini untuk misalkan di sini dimensinya memang harus berbeda ya, di sini lebih tebal, di sini lebih tipis ya. Nah ini berarti di bagian saat dia mencapai ujung perpotongannya di sini dia harus lebih tebal ya. Jadi di sini tipis, ini tidak seperti ini ya intinya. Di sini tebal langsung dari sini tebal lalu perubahannya langsung drastis ya. Tapi ada batasan seperti ini. Jadi semakin dia ke atas itu semakin lebih tebal ya. Untuk menyesuaikannya dengan ketebalan di sini. Sama juga di sini ketebalan di sini dengan ketebalan di sini berbeda ya. Di sini semakin ke atas di sini semakin bertambah tebal ya, gradual, secara gradual seperti itu. Jadi dari sini tebal, lalu di sini semakin turunnya tidak terlalu drastis ya. Itu biasanya dirancangnya seperti itu ya. Nah kemudian ini juga untuk ya bagian yang setelah dicor ya tentu saja bisa juga untuk lubang yang lebih besar ya ini nanti bisa juga didapatkan dari pengecorannya ya. Jadi diberi lubang dari cetakannya ya. Ini nanti dipelajari di kuliah yang lain. Nah tapi setelah dari hasil pengecoran ya biasanya dilakukan proses permesinan ya. Jadi untuk membuat lubang-lubang yang lebih kecil di sini dibuat lubang ya, atau di sini lubang-lubang di sini yaitu dengan mesin ya, ataupun juga untuk menghaluskan permukaannya ya di bagian sini itu menjadi lebih halus, smooth ya, sehingga itu juga dilakukan permesinan. Nah sama juga untuk melakukan permesinannya juga kita bisa merancang modelnya ya, model dalam 3 dimensinya, sehingga nanti prosesnya itu bisa terkontrol juga ya, sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Ini contohnya juga alatnya ya ada banyak ya, tapi untuk yang permesinan itu biasanya namanya CNC ya, menggunakan komputer numerical control. Jadi suatu metode yang mengatur pergerakan dari mesinnya ya. Ini mesin yang akan memotong ataupun ya menggerus ya, membubut dari logamnya ini. Ini pergerakannya itu sampai bisa kita atur ya, kecepatan, dan juga ini bisa membuat lubangnya itu secara presisi ya, bagian-bagian tertentu ataupun saat dia menghaluskannya. Jadi kan ya ini semuanya berdasarkan koordinat-koordinatnya. Jadi itu koordinat-koordinatnya itu kita masukkan dalam bentuk kode yang numerikal ya. Baru setelah itu bisa otomatis dia melakukan proses permesinan. Kemudian ini saat perangkaiannya ya, jadi setelah komponen-komponennya ini terbuat ya, ini untuk merangkainya atau menyambungnya juga seperti tadi ya, apakah dia sudah fit atau belum ya, ini nanti, contohnya juga nanti saat perangkaiannya juga bisa digunakan dengan otomatis ya, atau dengan robot seperti ini ya. Jadi ya saat memasangnya itu bisa dilakukan simulasi 3 dimensinya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa diintegrasikan untuk proses pemasangannya ya, atau pengelasannya ini. Untuk memasang di sini kemudian dilas, itu sesuai dengan yang desain yang sudah dibuat ya. Dengan adanya 3 dimensi ya berarti proses untuk otomatisasinya itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian ini untuk logam-logam yang tipis ya, pelat-pelat tipis seperti ini, yaitu saat dibentuknya juga tidak seperti tadi ya, tidak dicor, misalkan langsung membuat cetakannya seperti ini ya, karena bentuknya ya dia sangat tipis ya. Jadi untuk yang tipis ya bisa bentuknya dalam bentuk plat datar seperti ini ya, bidang seperti ini, kemudian ini bentuk
bentuk lubang-lubangnya untuk apa dipasang alat-alat yang lainnya itu sudah dirancang seperti ini. Nanti bisa untuk membuat modelnya ditekuk ya dengan cara ditekuk. Jadi ini permesinan dipotong dulu ya dari 4 plat, dari bentuk plat logam tipis seperti ini, lalu dibuat seperti ini ya, dipotong bagian sininya, bagian-bagian lainnya, lalu dibuat lubangnya. Nah itu pada nanti dibuat seperti ini ya, dengan cara ditekuk ya. Jadi kita harus merancang bentuknya ya seperti ini. Dan juga ya ini bisa juga dimodelkannya dengan 3 dimensinya akan menjadi lebih mudah ya saat ditekuk. Itu harus bagaimana ya penekukannya, kemudian nanti bentuknya dari sini bisa menjadi seperti ini, itu apakah sudah pas atau tidak ya. Nah jadi ya ini untuk apa bentuk-bentuk komponen yang ringan ya untuk konstruksi, tapi yang lebih ringan misalkan paduannya aluminium itu kan dia sudah cukup kuat tapi ringan, dan juga ya kekuatannya juga sudah cukup tinggi. Ataupun yang lainnya, ini contohnya yang stainless steel, jadi untuk membentuk ini ya peralatan alat cuci ya termasuk lemarinya dan juga yang lain-lainnya itu bisa dibentuk dengan lebih mudah ya dengan logam. Contohnya ini adalah stainless steel yang bentuknya semuanya plat ya. Jadi dari plat-plat stainless steel ini nanti dibentuk seperti tadi ya, dibentuknya seperti ini plat tipis semua. Kemudian ini juga sama ya, jadi tidak perlu harus merancangnya itu dalam bentuk yang tebal ya, karena memang stainless steel kekuatannya juga sudah cukup tinggi ya. Kemudian nanti bagaimana dia ditekuk, kemudian nanti dari bentuknya plat itu akan menghasilkan seperti ini, itu seperti apa ya. Jadi ini bentuk hasil akhirnya, kemudian ini part-part bagiannya ya. Kemudian ya ini setiap part bagiannya ini harus dibentuknya seperti ini ya. Kita buatnya modelnya seperti ini. Dia ada satu, ini misalnya komponen satu ya. Ini bentuknya ini seperti ini, ya ini dalam bentuk plat datarnya bagaimana ya, ini plat logam stainless steel-nya ya, yang harus dibentuk. Jadi harus dipotong dari sini ke sini, kemudian diberi lubang ya, kemudian nanti ini menjadi lipatan ya, ini arah lipatannya untuk ditekuk nanti seperti ini. Jadi ini semuanya bisa juga cara berpikirnya itu untuk secara flat ya, jadi bukan untuk logam ya bisa berpikirnya secara flat seperti ini ya. Jadi kita memproduksinya dari plat-plat logam seperti ini. Kemudian nanti dia ditekuk sehingga untuk menghasilkan bentuknya yang ini. Ya, jadi untuk mendesain sesuatu ya bisa juga dari bentuk atau pola yang datar seperti ini. Dan kemudian ya nanti untuk membuat seperti ininya dengan menggunakan CNC tadi. Kemudian ini di press seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh yang lain ya, dengan adanya ya seperti model 2 dimensi juga ya. Jadi model 2 dimensi itu bisa menghitung mass properties-nya juga dari 2 dimensi yang bentuknya profilnya susah ya, kompleks, itu bisa juga dihitung. Dan juga untuk 3 dimensi, model 3 dimensi juga bisa dihitung ya. Ya baik itu ukurannya, luas area totalnya ya, kemudian berat, area permukaannya dan lain-lainnya itu bisa dihitung juga. Terutama untuk bagian-bagian yang kompleks ya, dan juga saat dia dirangkai itu bagaimana ya. Jadi untuk bisa menghitung volume, kemudian titik beratnya ya, center of gravity-nya, surface area, moment of inertia-nya juga jadi sudah pernah dijelaskan juga ya di yang lain, di kuliah yang lain, di kekuatan material ya, dari
bentuknya seperti apa dengan AutoCAD itu dengan menggunakan mesh properties ya. Itu bisa nanti dihitung momen inersianya. Baik itu yang bentuk 2 dimensi maupun yang 3 dimensi seperti ini ya. Nah, nanti pastikan saat dia dirangkai dengan bagian yang lain, titik beratnya itu akan berubah. Itu bisa juga nanti secara otomatis dapat dihitung. Ini contohnya ya, yang misalkan bentuk silinder seperti ini, nanti sentroidnya arah X, Y, dan Z-nya itu seperti apa, kemudian ada juga momen inersianya ya, baik di terhadap sentroidnya maupun terhadap absis X, Y, dan Z-nya ya. Jadi momen inersia terhadap X, Y, dan juga ya karena 3 dimensi ada yang terhadap sumbu Z-nya. Ya kemudian juga saat dia dengan sistem-sistem yang lain juga banyak juga yang bisa dilakukan ya. Jadi misalkan di sini secara perhitungan teoretik ya, misalkan ada suatu tangki itu kan dari logam, kemudian ada juga di tangkinya itu berisi larutan ya, cairan, larutan kimia, ini bisa dihitung juga apa propertiesnya dari larutannya juga. Jadi dengan perhitungan dari software package-nya itu ya bisa menghitung banyak hal ya, temperaturnya, kemudian konveksinya ya, kehilangan panasnya akibat konveksi itu bisa dihitung juga. Selain dari mass properties yang lain dan juga adanya interaksi dengan liquid yang ada di dalam tangkinya itu ya, atau di dalam pipa minyak dan yang lainnya juga sama ya. Kemudian ini juga untuk menghitung finite element analysis ya. Jadi finite element analysis ya suatu metode dengan membaginya dari suatu bentuk yang kompleks menjadi bagian yang hampir sama ya, discrete tertentu ya. Jadi finite element, jadi ada mesh-nya ya, bagian-bagian dibaginya ya tergantung keakuratannya discrete-nya itu seperti apa ya. Di sini dibagi-bagi, kemudian setelah itu ya bisa dihitung secara numerik gayanya ya, stresnya atau strainnya, regangannya, temperatur distribusinya, atau aliran yang lainnya. Jadi ini contohnya untuk komponen ini bisa dihitung gaya jika ada gaya yang bekerja ya, terhadap di sini mana bagian-bagian atau titik-titik yang akan mengalami gaya yang lebih besar ya. Jadi ini biasanya yang lebih merah ya, itu berarti yang hot spot-nya ya, disebut merah ya karena lebih tinggi ya nilainya. Jadi ini seperti rainbow ya, pelangi ya. Di sini semakin tinggi, kemudian yang birunya itu semakin rendah. Dan kemudian ini tergantung nanti dibuatnya dalam bentuk mesh-nya ini ya, seperti ini. Jadi dia dikonversikan dalam bentuk dari bentuk solid seperti ini, 3 dimensinya dalam mesh tertentu ya. Itu tergantung dari metode analisisnya, mesh-nya itu akan seperti apa. Jadi dengan ini ya bisa terlihat ya bagian-bagian mana yang menjadi tinggi ya gayanya, misalkan di sini stress spot-nya. Kemudian ya yang lain-lainnya juga sama ya, baik itu yang lain fatigue analysis, pembebanannya ya, pembebanan konstannya, itu daerah hotnya itu seperti apa ya di bagian sini. Jadi bisa terlihat mana yang harus diinfeksi ataupun nanti diperbaiki ya, sehingga nanti lebih seragam ya desainnya ini. Nah ini contohnya juga, jadi ada mesh-nya itu seperti ini ya. Ini mesh-nya itu lebih banyak ya, lebih kecil dibandingkan ini mesh-nya itu menjadi lebih besar ya di sini. Itu nanti tergantung
seberapa jauh yang diinginkannya ya. Dan juga ada elemen-elemen yang lainnya itu ini satu uniform semuanya ataupun bisa berbeda-beda ya. Seperti ini warna di sini mengindikasikan bisa elemennya berbeda ya. Itu tergantung dari beberapa hal. Jadi intinya memang bisa dibedakan ya. Bagian ini bisa satu kesatuan sama ataupun bisa juga dibedakan di sini mesh-nya lebih besar ya. Seperti itu. Atau bisa juga ya ini untuk komponen yang materialnya berbeda ya, bisa juga di bagian-bagian tertentu berbeda ya. Nah kemudian ini untuk manufacturing juga ataupun membuat prototipe ya. Jadi selain dari yang 3D dengan pengecoran kemudian permesinan ya juga ada juga menggunakan 3D printing ya. Jadi untuk bentuk-bentuknya yang kompleks itu bisa langsung dibuatnya dengan 3D printing. Jadi dari model 3 dimensinya langsung dibuat, di print menghasilkan prototipe seperti ini. Baik itu bisa dalam bentuk material plastik ataupun material logam juga sudah ada menggunakan 3D printing. Nah, jadi ini sedikit kegunaannya ya, kegunaan dari saat kita menggambarkan model dalam bentuk 3 dimensi ya, itu untuk proses-proses selanjutnya selain mempermudah dalam mempresentasikannya ya, membayangkan bentuk komponennya saat proses produksinya juga akan menjadi lebih mudah. Nah ini contoh tambahan ya untuk menggunakan AutoCAD 3 dimensinya ya. Jadi memodifikasi model 3 dimensi yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi ini ya sebenarnya berbagai macam cara bisa ya. Misalkan untuk menghasilkan bentuk seperti ini ya pasti tidak perlu dengan cell command ataupun dengan ekstrusi juga bisa ya, ditarik ataupun seperti itu. Tapi ini ya fitur-fitur yang ada di AutoCAD ya, misalkan seperti itu. Ya jadi cell command ya, jadi sebelumnya juga sudah pernah sempat dibahas ataupun contohnya ya, walaupun tidak ada di sini tapi di AutoCAD-nya sudah pernah ya. Jadi untuk membuat bentuk-bentuk pipa ya, jadi seperti ini setelah kita buat profilnya kemudian ada direction-nya ya. Setelah dibuat seperti ini, kita ingin membuatnya seperti ada lubang di tengahnya ya, atau pipa, yaitu dengan menggunakan cell command tadi ya. Itu bisa dilihatnya ataupun diketikan di command-nya itu cell edit, kemudian di situ nanti ada option-nya dipilih yang body dan juga nanti ada cell ataupun dari gambarnya ya, atau di sini di home ataupun di 3D modelnya ya, itu sudah ada yang bentuknya seperti ini ya, tinggal diklik saja sel seperti ini. Setelah diklik ya, ini contohnya bentuk di select objeknya ya, objeknya di select lalu nanti dipilih mukanya ya, antara muka mana yang akan dibuat lubang ataupun sel seperti ini. Jadi ini contohnya adalah dia yang diselect semuanya ya, sehingga nanti di bagiannya itu menjadi kosong ya di bagian ininya. Jadi setelah diselect lalu dipilih jarak dari ujung sini ke sininya itu berapa ya, ketebalannya itu nanti. Jarak dari sini ke sininya ya. Dimensinya berapa ya dalam satu unit yang dipilih sebelumnya ya, dalam mili atau berapa mili. Jadi ini contohnya bentuknya awalnya seperti ini ya, jadi di dalamnya kosong misalkan ya. Ya ini contohnya saja. Jadi contohnya kotak, kemudian di dalamnya kosong, ataupun sebelumnya tidak kosong ya. Jadi kita ingin membuat lubang di sini sampai ke sana, pipa ya.
terutama ya untuk yang bentuknya sudah melengkung seperti ini ya, bentuknya melengkung seperti ini, ya ini kira-kira seperti ini ya. Ya kan sebenarnya kalau seperti ini ya bisa profilnya seperti ini awalnya ya. Profilnya sudah bentuknya seperti ini, kemudian nanti diekstrusi dengan arah direction seperti ini. Tapi bisa juga jika kita sudah terlanjur membuatnya tanpa ada lubang di situ, ya kita bisa menggunakan shell command ini. Jadi setelah diklik di sini, kita pilih surface-nya ya. Biasanya saat sudah kita klik ini warnanya akan berubah ya. Jadi harus di sini biasanya jangan menggunakan wireframe ya. Lebih mudahnya dengan konseptual ya. Jadi kita tahu saat kita klik ini kita memilih face yang di bagian depan sini ya. Kemudian nanti saat kita sudah mengatur selnya itu yang ini menjadi ada lubangnya ya dari sini sampai ke sana. Nah, jika dia ingin lubangnya dari depan sampai ke belakang berarti harus kita pilih dua permukaan ya, baik di sini maupun di bagian sana harus diklik juga. Jadi nanti dari sini sampai ke ujung sana itu bisa terpotong ya. Ataupun contohnya diklik di sini dan di atasnya ya, sehingga nanti seperti ini. Dan ketebalannya itu ketebalan yang ini ya, ketebalan yang dimasukkan di sini adalah ketebalan dari ujung sininya sampai ke sininya. Itu berapa? Artinya jika dimasukkan ketebalannya melebihi dari sini, yaitu tidak akan terjadi ya. Ketebalannya yang dipotongnya melebihi yang ada di sini dan di sini. Ya itu salah satu cara ya. Cara yang lainnya bisa juga dibuat profilnya seperti ini, kemudian langsung diekstrusi ya. Kemudian ini tadi slice untuk memotong ya. Misalkan ada bentuk bagian-bagian yang kita ingin potong ya setelah ada bentuk 3 dimensinya. Jadi jika sudah terlanjur membuatnya bentuk ini, ya ini memodifikasinya bisa dengan menggunakan slice ya. Ini bisa kita ketikan ya slice ataupun dari bentuk 3 dimensinya bisa di sini ada option di bawahnya ya. Ini seperti ini, nanti jika dilihat ya ini contohnya untuk men-slice-nya ya. Jadi untuk memotong dari bendanya ya, secara untuk di modelnya seperti tadi. Jadi contohnya kotak di sini kita ingin potong di sininya ya, slice plan-nya, dan nanti bisa kita buat arahnya ya, koordinat-koordinatnya ya, baik dari sini dan di ujung sini. Nanti setelah selesai jadi objeknya itu sudah terpotong ya. Misalkan objeknya itu di bagian tengahnya memang ada kosong ya, berlubang seperti ini. Ataupun dengan ada opsi yang lain ya, di sini ada opsi-opsinya, misalkan dipilih planar objek, jadi setelah ini diklik kanan, dipilih ataupun diklik di command-nya O ya di sini, karena di sini OS Z-nya ini yang yang warnanya beda itu berarti perintahnya ya. Nah, jadi misalkan kita bentuk objeknya di sini ya, ada yang ingin potongnya seperti ini, ya nanti kita klik, kita pilih opsinya planar objek, baru kita klik di sini, berarti nanti dia sudah terpotong seperti ini. Ataupun view method berarti sesuai yang kita lihat ya. Misalkan kita lihatnya di bagian sini, berarti nanti akan terpotongnya di bagian di mana ya, di sini. Itu sesuai dengan yang view objek yang kita lihat. Ataupun dari arah sini setelah kita buat bidangnya, ini ke arah Z-nya itu bagaimana ya, apakah dari sini ke atas ataupun dari sini ke bawah yang dihilangkannya. Ataupun 3 titik, ini 3 point itu berarti kita pilih 1, 2, 3 titik, nanti dia langsung membuat arah bidang potongannya.
Ya, jadi itu cara untuk memodifikasinya ya. Ataupun kalau bisa ingin membentuk akhirnya seperti ini, ya bisa saja kita bentuk dulu 2 dimensinya di sini, baru diekstrusi ke atasnya ya. Jadi itu banyak cara ya untuk mendapatkan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian ini untuk menebalkan ya, jadi tekan command itu bisa langsung diketikkan seperti ini, ataupun dicari di sini ya, bentuknya yang di sini. Ini terutama untuk mengubah bentuk yang surface seperti ini ya. Jadi bentuk yang bentuk surface model ya. Saat kita membentuk surface model kan dia masih belum ada ketebalan ya, atau bentuk dari masanya itu tidak ada ya. Jadi dia hanya bentuknya hanya 2 dimensi saja ya, ketebalannya tidak ada ya, seperti ini. Terutama untuk bentuk-bentuk kompleks ya, kemudian ingin ada ketebalannya ya, kita bisa menggunakan tekan seperti ini ya. Jadi kita ketikkan, kemudian kita pilih surface-nya, baru nanti kita ketikkan ketebalannya berapa ya, berapa mili satuannya. Lalu nanti hasilnya ini dia akan mengikuti dari bentuk surface seperti ini, ketebalannya bagaimana. Nah, kemudian setelah itu ya dia langsung menjadi satu bentuk solid seperti ini ya. Solid seperti ini nanti jika kita pindahkan juga bisa ya. Jadi sudah langsung membentuk satu unit benda yang baru ya. Jadi ini di sini menjadi centroid dari 3 dimensinya ya, senternya di sini. Nah, jadi ini perbedaannya untuk kalau bidang planar seperti ekstrusi ya. Jadi ini perbedaan antara tekan maupun ekstrusi ya. Kalau di ekstrusi atau press and pull itu harus dia bentuknya surface ya, atau bidangnya planar ya, 2 dimensi ini tidak ada perbedaan ketinggian di sini ya, di bagian tertentunya seperti ini. Kalau ini kan bisa kurva ya. Nah, jadi kalau dia bentuknya seperti ini, ada kurvanya, ada lengkungan-lengkungannya ke arah X, Y, dan Z-nya, itu dengan menggunakan ekstrusi itu tidak bisa ya. Jadi ini di ekstrusi itu tidak bisa. Sedangkan dengan untuk yang surface atau planar seperti ini ingin ditingkatkan ketebalannya atau ditarik di ekstrusi, ini bisa dengan tekan ataupun dengan ekstrusi. Nah, tapi untuk bentuknya region ya, misalkan di sini dalam bentuk satu bidang ya. Jadi satu bidang misalkan bentuknya region seperti ini ya, bentuknya S. Nah, ya bentuknya ya mungkin bukan seperti ini ya. Ya bentuknya apa ya? Ya bentuknya seperti ini ya. Ada suatu bidang ya untuk ditambahkan ketebalannya ini dalam satu arah X dan Y-nya ya. Nah, ini untuk bentuk seperti ini bisanya dengan ekstrusi ya, dinaikkan ke arah Z-nya itu bisa, tapi untuk ditekan itu tidak bisa ya. Jadi surface atau general dalam bentuk curve, tapi saat dia ini sudah digabungkan ya, satu garis di sini menjadi satu region, itu tidak bisa. Jadi itu beberapa perbedaan ya antara tekan dengan extrude-nya. Ya intinya dicoba saja ya, terutama untuk bagian yang surface seperti ini ya. Surface model itu biasanya menggunakan untuk menebalkannya itu dengan tekan seperti ini. Kemudian ini juga sama ya, jadi kita ingin menambahkan atau mengubah face-nya ya, bentuk permukaannya, satu bentuk permukaannya itu bisa menggunakan tadi ya solid edit tadi,
Kemudian kalau tadi body, kemudian cell, ini dengan face ya. Jadi yang ingin dimodifikasi adalah bentuk mukanya. Kemudian nanti tergantung inginnya seperti apa ya. Apa bentuknya, membentuk sudut itu taper seperti ini ya. Jadi kita pilih permukaannya yang akan ingin dimodifikasi, kemudian bisa kita tarik ya dari sini ke atas ini sampai berapa ya. Baru nanti bentuknya taper ya, nanti akannya seperti ini. Jadi contohnya ya kita seperti ini, kita klik dulu di sini, kemudian di sini, kemudian di atasnya ya, berapa ke atasnya. Atau juga seperti ini satu, kemudian ini dua, berarti yang keduanya ini akan berekstrusi ke atasnya ya. Ke atasnya itu berarti positif, yang bawahnya nilainya negatif ya, itu bisa saja. Jadi kalau di sini satu, kemudian duanya di sini, baru setelah kita ketebalan, tuliskan ketebalannya, hasilnya seperti ini ya. Kalau dia taper ya bentuknya seperti ini. Ataupun dalam ya ini negatif ya. Negatif berarti kebalikannya, maupun dia bentuk sudutnya seperti ini. Itu salah satu contoh ya untuk mengedit dari permukaannya. Atau bisa juga kita misalkan ingin hasilnya seperti ini ya. Awalnya kita sudah terlanjur membuatnya seperti ini ya, bisa juga kita kita ubah UCS-nya ya. Jadi kita buat UCS-nya, kemudian kita buat garis dari sini ke sini ya, bentuk kotak ataupun ya segitiga ya. Baru nanti kita ekstrusi ke bagian belakangnya. Itu sama saja ya nanti hasilnya. Seperti itu ya. Nanti baru kita gabungkan seperti itu. Jadi kita gambar, kita ubah dulu UCS-nya untuk membuat segitiga di sini, segitiga bagian sininya ya. Baru setelah itu di ekstrusi ke bagian belakangnya. Jadi ya ada banyak cara untuk mengedit dari bentuk permukaannya ya. Kemudian ya ini kalau tadi membentuk sudut ya, ini membentuk sudut dari ya ini permukaannya ingin dinaikkan ke atasnya, tapi dia membentuk sudut seperti ini, itu dengan adanya taper. Tapi bisa juga langsung diekstrusi ya, misalkan seperti ini kita ingin ekstrusi ya, sama seperti tadi solid edit, kemudian face, di sini ekstrusi. Ini berarti kita ingin memodifikasi permukaan ini, kita tarikan ketebalannya ke sini ya, dia positif atau ke belakang itu bisa juga. Kalau ke belakang berarti dia langsung dikurangi ya, di subtract. Kalau di ke sini berarti ditambahkan. Ataupun bentuknya ada sudut seperti tadi ya, ada sudut tapernya ya. Ini seperti ini. Jadi dari ketebalan depan sampai ujung di sini dia membentuk sudut tertentu ya. Dia positif ataupun juga bisa negatif seperti ini. Ini contoh saja. Ataupun ingin bentuknya mengikuti direction tertentu, kita bisa ya. Jadi di sini kita buat arah direksinya ya. Jadi ekstrusinya itu akan mengikuti arah dari sini. Seperti ini hasilnya. Jadi itu sama saja ya, melakukan ekstrusi di sini untuk permukaannya, ataupun di sini ya, icon di sini juga sama saja. Kemudian ini untuk menghilangkan sudutnya, jadi sama seperti yang fillet di 2 dimensi ya. Ataupun sebenarnya di sini sudah pernah juga dicontohkan ya. Ya di sini ya, chamfer dan fillet, tapi ini untuk yang 3 dimensi ya. Bisa jadi ini yang fillet tadi, kemudian ini yang chamfer tadi. Ya jadi seperti ini ya, perintahnya fillet edge ataupun di solid seperti ini,
bentuknya yang seperti ini ya. Jadi setelah di situ harus di radiusnya itu berapa ya. Jadi harus ditentukan radius dari lengkungan yang akan di filletnya itu seperti apa, ukurannya berapa ya. Jadi setelah itu, setelah diatur radiusnya, jadi ini ya, diklik kanan, kemudian nanti dipilih radiusnya berapa. Lalu setelah itu dipilih ujung ya, edge yang mau diubah menjadi fillet ya. Jadi contohnya ini, kemudian yang kedua di sini, nanti setelah diedit ataupun di enter ya bentuknya seperti ini ya, mengikuti dari radiusnya tadi. Ataupun ya biasanya langsung harus dipilih satu-satu ya. Baik ini satu di sini, kemudian dua di sini, kemudian tiga di sini. Tapi jika dipilih bentuk chain ya kita bisa langsung dikliknya dengan menggunakan chain option, langsung kita klik di sini langsung otomatis yang ini ya, satu permukaan di sini dari sini sampai sini. Jadi contohnya sama ya. Jadi misalkan ingin dalam loop ya. Jadi dalam loop di sini berarti bagian sini itu loopnya yang mana ya. Jadi ini kemudian loopnya bagian sini ataupun yang bagian atas ya. Itu sama juga dengan chain ya. Kalau loop dia dari satu ini sampai ke sini, kalau ini dari satu ini bagian sampai sini ya. Ataupun secara manual ya bisa juga satu-satu ya. Itu tidak ada masalah. Kemudian ini samper edge juga sama ya, seperti tadi. Jadi diklik perintahnya, baru edge-nya ya. Edge-nya ada berapa ya? Biasanya kan ada kiri dan kanan atau atas dan bawah, jadi ada dua nilai yang harus dimasukkan ya. Kemudian sama juga bisa menggunakan distance maupun juga dengan perintah loop ya, sehingga langsung satu kesatuan itu bisa dipotong nih, chamfer ya. Ya ini yang chamfer itu bentuknya akan menjadi seperti ini ya, lengkungan seperti ini. Kalau tadi yang fillet itu menjadinya lengkungan ya, menjadi smooth seperti itu. Dan ini untuk yang 3 dimensi, jadi sama saja seperti yang 2 dimensi. Nah ini untuk bentuk yang sangat kompleks ya, jadi kita harus mempelajari ataupun bagaimana membentuk surface ataupun mesh modeling ya di sini. Salah satu contohnya ya bisa langsung seperti ini ya. Jadi bisa kita langsung membentuknya satu bidang ya, kotak, kemudian nanti menjadi surface ya. Jadi contohnya adalah perintahnya adalah plan surf ya, planar surface. Kemudian ini bentuknya ataupun diklik langsung di sini ya untuk di bagian ini ya, surface modeling. Kemudian ini adalah planar ya, berarti sama seperti kita membentuk kotak ya. Jadi kita pilih sudut koordinat awalnya, kemudian koordinat akhirnya, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Tapi dia masih di satu bidang. Sehingga nanti ada titik-titik grab pointnya, nanti jika kita pindahkan itu bisa ya seperti ini. Ataupun kita bentuk menjadi objek tertentu ya. Jadi kita ingin bentuk planar surface-nya bentuknya tertentu ya. Seperti ini kita buat dulu 2 dimensi. Baru nanti kita pilih option objek ya, sehingga setelah diklik nanti ada bentuk surface seperti ini. Ataupun bisa juga dengan menggunakan surface network ya. Jadi ini sini surf dari network ya. Jadi kita buat garisnya polyline tertentu ya. Ini polyline berarti dia melengkung, bisa di arah X, Y, Z-nya itu berbeda ya. Jadi contohnya kita gambarkan dulu garis di sini lengkungan, kemudian garis di tengahnya ya. Dari sini ke sini itu kan berbeda. Kemudian di sini dia naik ya. Ada naik berarti lengkungannya ke atas. Kemudian ini turun lagi ke sini. Kemudian ini untuk bagian pinggirnya bagaimana ya networknya.
Nah, jadi dari bentuk ini kita ingin menjadi surface ya. Karena kan kalau dia bentuk lengkungan ya pasti harus jadinya surface ya, tidak bisa menjadi solid terlebih dahulu. Jadi ini kita pilih surface network, kemudian pilih garis-garisnya ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Jadi urutannya sesuai dengan arah nanti dia membentuk networknya ya. Jadi 1, 2, 3, lalu di bagian pinggirnya 4, kemudian 5 ya. Dari sini mengikuti ke sana. Di bagian sini dia naik, kemudian turun. Bagian sini dia turun, kemudian naiknya. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Nanti di beberapa titik ya sesuai ada di sini kita ingin naikkan, itu bisa ya. Lengkungannya lebih tinggi atau ini diturunkan, ini bisa juga diedit setelahnya. Jadi hasilnya adalah seperti ini untuk membentuk bagian-bagian yang kompleks ya, ada lengkungannya seperti ini. Kemudian ini juga untuk menghubungkan ya, menghubungkan dari satu surface dengan yang lainnya. Jadi surface blend ya. Jadi kita blendkan bisa di sini. Jadi bagian sini kita sambungkan dengan bagian sini ya, secara otomatis ya. Jadi dari sini kita pilih ya surface-nya, ujungnya ya, ujung dari sini dia akan menyambung dengan ujung di sini. Nanti secara default-nya seperti ini ya. Ini juga sama, ujung di sini kita ingin sambungkan dengan di sini ya, mengikuti ketinggian di sini. Jadi ya nanti hasilnya seperti ini. Ini ke sini juga sama karena dia lurus ya, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ini opsinya kita bisa mengubah tangannya ya. Jadi lengkungan di antara di sininya ya. Antara di sini bisa saat membentuk sudut ya. Kalau dia ini posisinya G0 berarti dia tidak membentuk lengkungan. Jadi kalau dia G1 ada sedikit lengkungan di sininya, dan G2 ini lebih besar ya lengkungannya. Jadi di sini ya bedanya. Di sini sudut, kemudian ini ada lengkungan, di sini juga ada lengkungannya. Jadi antara sambungannya di situ. Ya kemudian untuk di sini ya biasanya sama seperti tadi ya. Untuk memilih dari surface-nya bisa juga satu-satu seperti ini, bisa juga dengan chain itu bisa langsung satu kesatuannya di situ. Kemudian ini surface patch itu untuk menutup ya. Jadi setelah tadi di sini ya misalkan ingin ditutup ya bagian ini ataupun bagian yang masih belum tertutup ya. Misalkan ini awalnya bentuknya dari datar di sini, kemudian di surface modifikasinya menjadi seperti ini ya, kita ingin menutup di sini ya, ujungnya ini kita tutup. Itu bisa dengan menggunakan ini dari patch-nya ya. Jadi kita pilih yang lubang yang ingin ditutup ya, nanti akan tertutup seperti ini mengikuti di sininya. Ini juga sama mengikuti di sini. Jadi bentuknya sudah terlihatnya seperti model 3 dimensi ya, tapi di sini masih bentuk surface, artinya di dalamnya ini kosong ya. Jadi bukan solid ya. Tapi nanti juga bisa jika ingin menjadi solid itu juga bisa diubah juga menjadi solid ya, sehingga nanti bisa menghitung mesh properties-nya. Tapi kalau bentuknya seperti ini dia masih bentuk lembaran-lembaran ya yang tertutup di semua sisinya ini. Nah ini juga bisa dimodifikasi surface patch-nya itu dengan adanya lengkungan juga ya. Jika dia position G-nya 0 ataupun tangan G1, kurvatur G2 ya. Itu seperti ini ya. Jadi tidak ada lengkungan, kalau G1 ada tangannya, kalau ini juga ada kurvanya. Ataupun mengikuti bentuk tertentu ya. Jadi kita ingin menutup bagian atasnya, kita ingin mengikuti bentuknya seperti ini ya. Jadi dia akan mengikuti dari sini, menutupnya seperti ini. Jadi mengikuti kurva yang dibuat di sini. Kemudian ini perintah offset, tapi untuk surface ya. Ini sama seperti offset untuk garis juga ya.
Jadi surface offset. Jadi contohnya ini kita select permukaannya, kemudian jarak dari sini ke bentuk yang di offsetnya ya. Itu seperti apa ya jaraknya. Nanti dia akan mengcopy dengan jarak sesuai yang ada di sini. Kemudian jika permukaan yang dipilih itu bagian luar di sini ya, bagian luar, kemudian ke arah sininya itu akan menjadi seperti ini. Dan ini ya bentuk surface offset ya, ini terutama untuk surface ya. Jadi yang bentuknya kompleks seperti ini, ya dia akan menjadi seperti ini. Ya opsi-opsi yang lain juga bisa langsung mengubahnya menjadi solid ya. Jadi kita pilih opsinya menjadi solid, berarti ini dari sini ke sini itu langsung menjadi padat ya, seperti yang taken tadi, tapi ini dia langsung seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi tanpa harus langsung kita menggunakan taken, ini sama juga ya, seperti yang tadi ya. Di offset kemudian solid, ini hasilnya seperti ini. Ataupun ini flip itu hanya awalnya ke atas, di flip menjadi ke bawah. Ataupun saat kita mengoffset semua sisinya ya seperti ini, kita ingin mengkoneksikannya ya dari bagian ini ke sini, itu secara otomatis ya ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini contoh ya sama seperti sebelumnya ya. Seperti yang solid juga bisa menggunakan fillet, ini juga surface juga bisa menggunakan fillet ya, seperti ini. Bagian sininya menjadi bentuk lengkungan ataupun sama seperti 2 dimensi, di trim juga sama ya. Jadi untuk bagian sini ada bagian yang diinginkan, jadi, tapi ini dalam bidang ya, satu bidang surface. Ataupun seperti ini jika dia diproyeksikan ya. Jadi bagian sini dia memotong ke bagian bawahnya. Kemudian ini juga jika bentuknya seperti ini, karena kan biasanya saat kita membentuk surface itu tidak ada yang atau sulit untuk membentuknya menjadi gabungan ya. Bisa benar-benar pas ya. Jadi seperti ini untuk menghilangkan sisa-sisanya ya. Sisa-sisa yang di atas-atasnya ini itu bisa dengan calc seperti ini. Hasilnya nanti seperti itu. Kemudian ini perbedaannya yang mesh. Ya, kalau tadi kan solid, kemudian surface, kemudian ini mesh ya. Jadi langsung ada garis-garisnya ya, atau dalam bentuk mesh-nya seperti ini. Kalau solid kan seperti ini ya. Jika kita ingin mengubah ya kita ubah langsung permukaannya seperti ini. Tapi jika ada mesh-nya itu ya kita bisa mengubah di sini ya, masing-masing titiknya di sini. Itu bisa kita ubah. Titiknya kita tarik ya nanti bisa berubah ya. Kemudian ya sama bentuk-bentuk yang dasarnya yang primitifnya itu sama seperti yang solid ya, seperti ini. Nah, kemudian bentuk mesh-nya ini ya bisa kita perbesar ya di sini. Jadi mesh-nya bisa ada 3 ataupun bisa lebih ya di sini. Nah, kemudian ya ini untuk mensmoothkan objeknya, jadi jika ini mesh yang tadi ya di sini ujung-ujungnya bisa menjadi lebih smooth ya. Kemudian tergantung smoothness levelnya bisa kita atur menjadi seperti ini. Nah, ini kemudian perbedaannya yang mesh object ya kita bisa ubah di sini ya, garis-garisnya di sini. Kemudian bisa kita tarik ke atas ataupun bisa ke sini nanti berubah ya bentuknya ini. Jadi tiap titik-titiknya itu tergantung mesh-nya itu seberapa besar yang bisa kita atur bentuk-bentuknya yang menjadi yang lebih kompleks seperti ini. Ataupun kita tarik satu bagian di sini ataupun bagian lainnya kita ekstrusi di hanya satu kotak mesh di sini juga bisa ya ke atas seperti itu. Ataupun seperti ini ya. Jadi kita bisa atur lagi menjadi seperti ini ataupun mengikuti direksi yang lainnya ya. Jadi yaitu yang mesh model ya. Jadi bisa kita atur ataupun sesuai dengan yang, jadi ini sudah perbedaannya dengan surface. Kalau ini masih kosong ya surface. Kalau mesh itu dia sudah dalam solid ya di sini.
tapi ada garis-garisnya ya. Nah, kemudian ini untuk presentasinya atau rendering ya. Ini terakhir ya kita bisa mengatur pencahayaannya ya untuk mempresentasikannya. Contohnya untuk meng-create satu sumber cahaya tertentu ya. Misalkan kita ingin sumber cahayanya ada di tengah di sini pencahayaannya ya. Sehingga nanti di sini bisa kita atur cahayanya berasal dari mana ya. Dan itu nanti kita bisa atur ada bayangannya, kemudian berapa derajat pencahayaannya. Jadi di satu titik di sini itu di perintahnya adalah point light-nya ya, atau biasanya di sini visualize ini untuk meng-create light-nya. Itu akan bisa point, kemudian spot ya seperti center ataupun yang lainnya ya. Jadi seperti ada lampu di sini ya. Kalau spot itu hanya cahayanya ke tempat-tempat tertentu ya seperti center. Ini yang spotlight ini berarti kita ingin mengatur pencahayaannya ke bagian sini saja ya. Di saat kita spotlight ditempatkan di sini, ini contohnya hanya di bagian-bagian tertentu saja. Kemudian yang lain-lainnya juga hampir sama ya. Sun status itu juga untuk mengatur pencahayaannya ya. Ini tergantung apakah ada bayangan atau tidak ya. Situ. Kemudian opsi yang lainnya juga bisa memilih material-materialnya ya. Jadi materialnya itu teksturnya itu bisa kita pilih ya. Apakah dia logam, kayu dan lain-lainnya itu bisa ya. Plastik juga bisa. Jadi ada library-nya ya. Jadi di visualize kemudian pilih material browsernya, ini biasanya ada bentuk-bentuk yang macam-macam ya. Itu untuk logam, keramik dan lain-lainnya ya. Dan juga pola-polanya itu bisa nanti diatur ya. Jadi diklik bentuk objeknya, baru nanti materialnya seperti apa ya. Jadi seperti ini kan berbeda-beda ya. Ini kayu dan lain-lainnya, ini motifnya bisa berbeda juga. Kemudian ini kamera untuk presentasinya bisa juga ya, jika ada suatu ruangan seperti ini, ya bisa kita atur misalkan kameranya ingin ditempatkan di mana ya. Setelah itu nanti ini yang dihasilkan capture dari kameranya ya. Seperti itu. Kemudian untuk kualitas gambar yang lebih baik yaitu kita bisa mengatur renderingnya ya. Karena kan kalau seperti ini ya, kadang ada lengkungannya yang belum pas ya. Jadi untuk menghasilkan gambar yang optimal, kita bisa melakukan rendering ya. Ini kita bisa atur kualitasnya ya, medium. Biasanya kalau yang default-nya itu yang medium ya. Kemudian low ataupun high. Kemudian ini ukurannya, baru kita render di sini nanti ada waktunya ya, tergantung dari kualitasnya nanti. Waktu renderingnya itu jika semakin tinggi kualitasnya berarti waktunya lama ya di sini. Terus ditunggu nanti setelahnya itu didapatkan ini ya hasilnya. Bisa di zoom in, zoom out baru ataupun bisa di save ya. Ini hasil dari bentuk rendering gambarnya. Nah, kemudian ini contoh latihannya ya, ataupun ya ini untuk pemasangan ya, karena di sini materinya kan dengan pemasangannya ya. Jadi dari bentuk komponen-komponen seperti ini, contohnya ya ini bentuk isometrinya, kemudian ini ada 1, 2, 3 bagian, kemudian nanti ditempatkannya ya bagian ini ada di sini ya, di lubang di sini, kemudian bagian ini ada di tengah-tengahnya di sini. Jadi harus bisa menggambarkan bentuk 3 dimensinya maupun juga nanti menggabungkannya juga bisa ya di sini. Jadi contohnya adalah bentuknya seperti ini ya. Di sini ada keterangannya, bisa nanti kalian coba ya. Seperti ini dan dimensi-dimensinya ya. Jadi bisa mulainya dari bawah dulu ya.
bawah dulu, kemudian ke atasnya sesuai dengan di sini diekstrusi ya. Diekstrusi, kemudian bagian ininya menjadi lengkungan, kemudian nanti digambarkan bulat di sini untuk diekstrusi ke samping sini ya. Jadi di sini ada apa? Ada tambahan ya, di sini menonjol sedikit ya bagian sini, dan di sini juga ada menonjol. Jadi ada di depan dan juga di bagian sini ke sana. Kemudian ya ini juga sama ya. Nanti bisa kita ubah UCS-nya, kemudian digambar di bagian sini ya. Baru diekstrusi ke sana. Jadi ya terserah saja, sama saja ya, ini bagian sini juga ke sini. Kemudian ya satu yang harus diperhatikan juga ini ya, kalau ada R di sini itu berarti dia ada fillet di sini ya, R4. Nah ini bagian ujung di sini, berarti itu adalah filletnya ya, dengan lengkungan 4 mili dan ini 2 mili ya di bagian sini. Di bagian sini ya, lengkungan di sini dan juga bagian lengkungan di sini. Itu juga biasanya 2 dan 4 ya di sini. Itu ya tambahannya ya, seperti itu. Kemudian untuk bentuk di sini ya bisa kita buat untuk menggunakan revolve ya. Perintahnya bisa menggunakan revolve. Ini apa? Bentuknya ya, profilnya. Kemudian ini adalah arah aksis putarannya ya. Jadi di sini berputar 360 menjadi seperti itu. Ataupun kita buat permukaannya dulu yang bagian sini ya. Baru kita ekstrusi, kemudian di substrak dengan bagian di sini melingkar di situ. Itu sama saja ya, seperti itu. Kemudian yang bagian ini itu artinya 2 kali 45 derajat. Itu artinya 2 kali ya, 2 mili. Jadi ini adalah chamfernya ya. Jadi dia di ujungnya itu dipotong ya sebesar 2 mili kali 2 mili. Jadi ada 2 ukurannya, 2 dan 2 di sini. Nah, jadi itu contohnya ya. Ini juga nanti ya hanya sebagai latihan saja ya, jika ingin kalian mencoba seperti ini ya, komponennya ada 1, ya ini lebih banyak ya, ada komponen 1, 2, 3, 4, ya ada lebih banyak ya di sininya. Kemudian ini ada 3 ya, ada 3 nanti dipasangnya di sini, kemudian ini dipasang di sini. Kemudian ini juga sama ya, seperti ini, nanti bisa dipasangnya atau bentuk ekstrusinya, exploded view-nya ya, ini ditempatkan, kemudian kita pilih, kemudian kita geserkan ya. Itu bisa lebih mudah dengan satu arah seperti ini, sehingga nanti bisa terlihat rentang di sininya ya. Oh ya, masih ada waktu ya. Ini mungkin contohnya ya. Ya, apa sudah terlihat? AutoCAD-nya sudah ya. Jadi ini contohnya yang tadi ya, yang awal tadi. Ya, jadi seperti ini ya. Awalnya ya kita bentuk dari sini. Ya, sebelumnya awalnya terpisah ya. Jadi kalau kita lihat ya, karena kita di sini sudah karena ada 3 komponen ya. Jadi ada 3 komponen, kemudian ini sudah dia warnanya berbeda seperti ini tuh karena dia materialnya sudah berbeda ya, sudah diatur. Jadi di sini kita bisa misalkan kita ingin memblok ya, atau menjadikan library di sini, ya kita bisa di sini create block, kemudian namanya apa ya. Jadi untuk bagian sini, kemudian kita pilih pick point-nya itu di tengahnya, itu bisa juga. Ataupun di bagian mananya, ini senternya ya. Bagian senternya, ataupun bagian mananya ya. Jadi satu-satu kita buat seperti ini ya. Ini bloknya, kemudian material yang di sini juga sama ya. Create block, kemudian di sini ya. Nah, nanti saat di file yang lain ya, nanti kita bisa
lakukan insert seperti ini ya. Di bagian ini bisa kita kopikan ya. Seperti yang tadi ya, ini sesuai dengan pick point tadi, berarti kita saat menempatkannya dia langsung di senternya ya, seperti ini. Ya seperti ini ya. Ya misalkan ini gambar yang baru ya. Di sini insertnya ya ini tidak ada ya, karena memang belum dibuat ya. Kita pilih tadi nama filenya ya AS2 misalkan, kita open kemudian kita oke, ya ini keseluruhannya sudah ada ya. Tapi saat kita lihat di sini, dan di sini karena kita sudah buat bloknya, jadi di sini sudah ada ya komponen-komponen yang ada di sininya itu. Ini contohnya seperti tadi ya. Ini sudah kita panggil, kemudian ini yang di sininya, ini yang di sananya. Kemudian ini ya ini yang mungkin yang agak susah memang untuk memasangkannya ya. Kita move dulu. Nah ini biasanya sudah ada ya, ini titik ini 3 dimensi senternya ya di sini. Jadi kita ya biasanya untuk memasangnya patokannya adalah di 3 dimensi senternya itu ya. Nah jadi contohnya kita ingin memasangkannya ini ke sini ya, sedangkan kan 3 dimensi center yang bagian sini itu biasanya bukan ada di sini ya, adanya di tengah-tengahnya. Karena memang ini sudah apa? Nah ini 3 dimensinya di sini ya, senternya. Karena kita sudah memblok ya tadi, ini menjadi satu unit kesatuan. Kalau kita mau edit itu juga bisa ya, di sini kita explode ya. Nanti ini bisa menjadi komponen-komponen yang bisa diedit ya. Nah, ini saya undo dulu ya. Nah, jadi cara pasangnya ya di sini itu harus ada ujungnya ini ya. Ujung bagian sini ada di tengah di sini, kemudian ujung bagian sini juga akan ada di tengah di bagian sini ya. Jadi kita bisa ya, ini salah satu contoh saja, memilihnya 2 poin di antara di sini. Jadi pemasangannya di 2 titik di sini ya, di titik di sini dan juga ujungnya di titik sana. Nah, yang pertama ya kita move di sini. Nah, base point-nya itu yang akan di-move-kan ya. Ini bisa kita pilih senternya ya. Nah, ini 3D center biasanya sudah langsung ada ya. Nah, tinggal ingin kita pilihnya di sininya bagaimana ya. Jika kita pilih langsung klik di sini ya berarti di sini akan di tengahnya ya. Tapi kita inginkan kan di ujungnya ya, ada 2 poin ya. Sehingga sebelum kita move, kita ada penempatannya, kita ganti ada optionnya ya. Jadi kita move di sini, select objeknya, klik kanan, base point-nya di center ya. Nah sebelum di sini kita untuk menampilkan pilihannya itu kita klik shift ya. Di keyboard itu kita klik shift kemudian klik kanan ya. Nah di sini kita ada pilihan ini ya, mid between 2 point ya. Artinya kita ada 2 pilihan ya, salah satunya di depan sini ya. Nah, di sini itu yang pertama, kemudian yang kedua second point-nya ada di sini, 2 di sini. Ya, ada 1 dan ada 2 ya. Ini biasanya agak susah juga. Nah, ini ada 1 dan ada 2 di sini. Nah, kita klik di situ berarti sudah pas ya semuanya ya. Jadi kita cek itu sudah fit tadi ya, semuanya tidak ada ruang kosong, berarti dia sudah fit di situ. Kalau yang ini sudah ada di titik 3 dimensi senternya, kemudian di sini ditempatkannya di 3 dimensi center yang bagian ini yang panjang ini ya.
Jadi kalau ini lebih mudah, jadi kita tulis move, select objeknya, kemudian enter. Nah ini kita pilih 3D centernya ya. Ini ada keterangannya center. Kemudian saat kita pilih di sini juga ini sudah ada 3D centernya ya. Sehingga saat kita klik ya itu sudah terpasang ya. Seperti itu. Kemudian untuk di explode view ya ini bisa juga diklik, kita move kan sama juga seperti tadi ya. Ya kita ingin sejajar ya, ini berarti yang arah ini sejajar ya. Ya ini tinggal kita pilih saja arahnya di mana ya. Kita geser searah dari sumbu di sini tadi. Kemudian ini juga sama ke arah atasnya ya. Jadi ini nah ini ke arah Z-nya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini ditempatkan ke sini, kita tinggal buat garis ya dari sini ke sini, ini ke sini. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya untuk tambahannya ya.